Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 23 Juli 2025, Pekan Biasa ke-16. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 16, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 15. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama mengisahkan bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan melintasi padang gurun, mereka mengalami kepanasan, kelelahan, kesepian, kehausan, dan kelaparan. Situasi tersebut membuahkan keraguan, kekhawatiran, dan kekecewaan dalam diri mereka. Mereka pun mempertanyakan janji Tuhan tentang tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu. Mereka mengeluh bahwa Musa membawa mereka pergi untuk mati di padang gurun. Meskipun sesungguhnya di padang gurun, setiap hari Tuhan memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Namun mereka merasa tidak puas. Iman mereka lemah oleh ketidakpuasan dan ketakutan. Sehingga mereka berkeluh kesah. Walaupun Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir dan menjamin hidup mereka selama dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Situasi ini serupa dengan ketika kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ia menjanjikan hal-hal yang baik, tetapi justru membiarkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman itu seharusnya menjadikan kita lahan subur untuk menerima benih kasih yang ditaburkan Allah dalam hidup kita. Seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap yakin bahwa Allah selalu menyertai dan menguatkan kita. Dengan percaya kepadanya, kita mampu menjadi tanah yang subur bagi benih sabda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk mendengar sabdamu, dan semoga sabdamu menjadi pelita bagi kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.